Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Saya Alia Yunuta Widianti. Saya Viva Salsa. Saya Dewi Fidranisa. Saya Hanika Irunisa. Dan saya Satria Bina Paningit. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem manajemen perusahaan. Manajemen industri kelompok 1. Kita membahas tentang sistem manajemen perusahaan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada salah satu manajemen motivation yang dari seorang CEO sukses yang bernama Elon Musk. Dia merupakan CEO SpaceX, Tesla Motor, dan PayPal yang berbunyi, "If something important enough, you should try, even if the problem outcome is false." Jika ada suatu peluang penting, kamu harus mencobanya, meskipun kemungkinan kamu akan gagal. Elon Musk, beliau membuat suatu perusahaan yang namanya Tesla Motor, salah satunya. Tesla Motor merupakan bisnis perusahaan mobil listrik pertama di dunia. Nah, tetapi apa yang dia buat dan apa yang beliau buat perusahaannya dipandang sebelah mata sebelumnya oleh para industri otomotif besar seperti Ford, General Motors, dan lain-lain. Tetapi Elon Musk tidak patah hati dan semangat dan yakin bahwa perusahaannya akan bergerak maju. Dan terbukti, kita ambil dari ekonomiokezone.com bahwa Tesla Motor mencetak rekor baru sebagai perusahaan membuat mobil paling bernilai di Amerika Serikat dan mengalahkan dua raksasa motor yaitu General Motors dan Ford. Bisa dilihat dari angkanya sangatlah besar sekali. Itu membuktikan bahwa jika kita membuat sebuah perusahaan atau sebuah ide yang out of the box, berbeda dari yang lain, dan kita punya banyak sekali ide-ide yang tertuang, maka pasti konsumen akan melihat bahwa perusahaan kita memiliki nilai jual yang lebih baik dibandingkan pesaing-pesaing kita. Walaupun pesaing kita memiliki perusahaan merupakan suatu company yang sangat besar sekali. Oke, kita langsung masuk. Apakah itu manajemen? Nah, seseorang pakar manajemen, Lawrence, yang membuat sebuah buku yang berjudul Management in Action, lahir di Amerika Serikat dan meninggal pada tahun 1997, berkata bahwa manajemen adalah sebuah seni dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan dilakukan dengan usaha orang lain. Atau bisa dijelaskan yaitu suatu proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Dan manajemen itu perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara komparatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang tersedia dimaksud adalah setiap perusahaan memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Salah satunya perusahaan food and beverage yang memanfaatkan sumber daya dari sumber daya alam yang dia punya. Contohnya perusahaan makan cepat saji yang memanfaatkan sumber daya dari ayam potong dan usaha cepat sajinya, dan sumber daya yang dimiliki perusahaan otomotif yaitu raw material dan fabrikasi mesin yang dimilikinya itu merupakan sumber daya yang dimilikinya. Dan tingkatan manajemen, ada 3 tingkatan yang dimiliki oleh suatu manajemen, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, serta manajemen tingkat pertama. Apakah itu manajemen puncak? Manajemen puncak merupakan manajemen yang berada di paling atas dan terdiri atas CEO, direksi, dan GM. Dan mereka memiliki tugas-tugas yaitu menentukan rencana tujuan dan juga kebijakan perusahaan, bertanggung jawab atas semua manajemen, mengatur sumber daya perusahaan tersedia, bekerja dari pemikiran perencanaan baru, memutuskan dan mempersiapkan rencana jangka panjang, membuat wewenang serta tanggung jawab tertinggi, dan dibutuhkan keterampilan. Untuk manajemen menengah yaitu dimiliki oleh kepala departemen, manajer cabang, serta junior eksekutif. Tujuan serta peran manajemen tingkat menengah adalah menjalankan semua perintah, kebijakan, serta rencana antara manajemen puncak, memberikan saran serta rekomendasi, mengkoordinasi seluruh aktivitas dari semua departemen, berkomunikasi dengan manajemen puncak serta manajemen yang ada di bawahnya, mempersiapkan rencana dalam jangka pendek, mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang terbatas, dan bertanggung jawab secara langsung dengan CEO serta dewan direksi perusahaan. Di bawahnya lagi adalah manajemen tingkat pertama dan di mana mereka membawahi langsung mandor-mandor atau para pekerja dan para buruh yang bekerja di sebuah perusahaan tersebut. Nah, dan mereka terdiri dari supervisi dan departemen manajer.
manajemen tingkat ini mempunyai aktivitas berupa 1. Mengarahkan setiap karyawan, 2. Mengembangkan moral, 3. Menjaga hubungan baik antara manajemen tingkat menengah serta karyawan, menginformasikan keputusan yang diambil, lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengendalikan serta mengarahkan karyawan, menyusun rencana harian, mingguan, serta bulanan, dan jangka panjang, serta yang terakhir mempunyai wewenang yang sangat terbatas dan akan tapi mempunyai tanggung jawab yang penting. Dan hubungan antara manajemen puncak dan hingga manajemen tingkat pertama adalah suatu kesatuan yang harus saling mendukung satu sama lainnya. Kenapa? Jadi manajemen puncak tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari manajemen menengah, serta manajemen menengah sendiri tidak dapat bergerak sendiri tanpa ada dukungan dari manajemen tingkat pertama. Jadi dari 3 tingkatan ini bukan berarti atas yang manajemen puncak adalah manajemen yang paling tinggi stratanya, tidak. Manajemen teratas emang tertinggi, namun jika dari atas, tengah, dan bawah tidak ada komunikasi, maka hasilnya sia-sia dari suatu perusahaan tersebut. Dan untuk berikutnya dijelaskan oleh Afifah. Ya, sekarang setelah tadi sudah ada pengertian dan sudah ada tingkatan dari manajemen, saya akan menjelaskan tentang peran manajemen. Menurut Peter F. Drucker, seorang otoritas manajemen, mencatat telah menekankan pentingnya manajemen untuk kehidupan sosial. Dia memproklamirkan hampir 25 tahun yang lalu bahwa manajemen yang efektif merupakan sumber utama negara-negara maju. Dia juga menyatakan bahwa manajemen yang efektif adalah sumber daya yang paling dibutuhkan oleh negara-negara berkembang. Jadi, manajemen itu nggak cuma terbatas tentang organisasi dan perusahaan. Manajemen itu lebih luas lagi, bisa untuk manajemen negara. Berdasarkan dari uraian di atas mengenai pengertian manajemen serta fungsinya, maka kita tahu bahwa manajemen sangat penting bagi organisasi atau perusahaan. Lebih lanjut, mengenai apa saja pentingnya manajemen bagi organisasi dijabarkan melalui poin-poin berikut ini. Berikut ini merupakan peran manajemen secara general. 1. Membantu mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. 2. Mengoptimalkan sumber daya. 3. Menunjang organisasi atau perusahaan yang baik. 4. Menciptakan keseimbangan. 5. Meminimalisir biaya atau efisiensi dari suatu biaya. Slide selanjutnya, Bintang. Tadi mungkin peran manajemen secara general. Nah, sekarang peran manajemen dalam organisasi. 1. Itu mengembangkan tujuan dan strategi. Peran manajemen untuk mengembangkan tujuan dan strategi itu artinya manajemen harus mengembangkan tujuan dan strategi perusahaan untuk mencapainya. Ini biasanya melibatkan rapat perencanaan strategis tahunan atau bahkan dapat dilakukan lebih sering lagi. Terus kedua itu ada mengembangkan perannya untuk mengembangkan karyawan. Manajer juga mengembangkan karyawan melalui pembinaan dan pelatihan. Seiring berjalannya waktu, perusahaan yang sukses dan berkembang harus meningkatkan tingkat kinerja karyawan di semua jenjang organisasi. Peran manajemen yang ketiga di organisasi itu ada menciptakan dan mempertahankan struktur. Ini artinya adalah manajer mengembangkan dan meninjau struktur organisasi, termasuk pembuatan bagan organisasi yang menguraikan hubungan pelaporan vertikal dan horizontal dalam bisnis. Ketiga itu ada peran mengkomunikasikan visi. Manajer yang efektif mengembangkan visi dan mengkomunikasikannya kepada para pekerja. Karyawan ingin mengikuti manajemen yang memiliki visi pendapatan produktif yang nyata, membantu komunikasi, atau mengembangkan produk dan layanan berkualitas tinggi. Yang ketiga itu ada peran manajemen dalam mengurangi biaya. Dengan menggunakan perencanaan yang tepat, organisasi dapat memperoleh hasil maksimal dengan input minimal. Yang keempat itu ada mengurangi risiko dan inefisiensi. Dengan cara ini artinya adalah meluangkan waktu untuk membuat rencana pengelolaan perubahan organisasi dan memungkinkan sebuah organisasi menghemat waktu dan mengurangi risiko. Selanjutnya itu, selain ada peranan dari manajemen, ada juga fungsi dari manajemen. Yang pertama itu ada fungsi planning. Fungsi planning itu secara garis besar adalah perencanaan sendiri berfungsi sebagai penentu tujuan yang akan dicapai. Jadi planning itu tuh apa sih yang mau dicapai dari sebuah organisasi tersebut atau dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, itu dari fungsi manajemen planning. Yang kedua itu ada fungsi manajemen organization, yaitu tujuannya dilakukan untuk pengorganisasian, yaitu untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil.
Pengorganisasian dapat dilakukan dengan menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang harus mengerjakannya, siapa yang bertanggung jawab, serta pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Nah, fungsi manajemen organization ini untuk membuat pekerjaan dari sebuah organisasi itu lebih efisien. Yang ketiga itu fungsi manajemen actuating atau pelaksanaannya. Tanpa manajemen, semua kegiatan bahkan tujuan organisasi tidak dapat terlaksana. Begitu pula adanya perencanaan dan pengorganisasian yang baik tidak akan tercapai kalau nggak ada pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya itu salah satu dari fungsi dari manajemen. Dan itu merupakan upaya untuk membuat anggota mau dan berusaha bekerja sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Yang keempat itu ada controlling. Fungsi dari manajemen ini merupakan fungsi manajemen yang terakhir. Ini merupakan fungsi pengendalian yang berperan untuk melihat apakah semua tugas dan kegiatan dikerjakan sesuai dengan rencana atau tidak. Di samping itu, dengan menjalankan fungsi ini, akan mengevaluasi terkait prestasi yang telah dicapai dan melakukan perbaikan jika kegiatan tidak berjalan sesuai rencana. Mungkin itu saja fungsi manajemennya. Bisa dilanjut dengan tanggung jawab oleh Delin. Selanjutnya kita membahas tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban tugas-tugas uang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Tanggung jawab mengalir dari bawah ke atas, jadi merupakan arus balik dari perintah-perintah itu. Karena perusahaan selalu terkait dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang berada dalam lingkungan sistem sosial, maka manajer puncak suatu perusahaan khususnya harus bertanggung jawab kepada yang pertama itu ada pemilik perusahaan. Tanggung jawabnya bagaimana? Tanggung jawabnya itu laba yang layak atas investasinya, terus sarana dan prasarana hendaknya dimanfaatkan seoptimal mungkin. Perusahaan tetap liquid dan solvable, informasi tentang keadaan perusahaan dan masa depan perusahaan. Terus yang kelima, adanya perencanaan jangka panjang bagi perusahaannya. Yang keenam, perusahaan hendaknya dikelola sesuai dengan izin. Terus yang ketujuh, terbinanya hubungan baik antara pemilik, karyawan, dan manajer. Yang kedua, tanggung jawab kepada pemerintah dan konsumen. Terus, apa tanggung jawabnya? Yang pertama, adanya hubungan yang harmonis antara pemilik, karyawan, dan manajer sehingga produksi barang dan jasa tetap tersedia. Yang kedua, menginginkan tersedianya barang dan jasa dengan kualitas baik, harganya layak, dan selalu ada di pasar. Yang ketiga, pemerintah mewajibkan agar perusahaan dikelola sesuai dengan izin. Yang keempat, pemerintah mengharuskan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban. Yang kelima, pemerintah mengharapkan hendaknya perusahaan memproduksi barang dan menjamin konsumennya. Tanggung jawab ketiga yaitu kepada karyawan perusahaan. Karyawan perusahaan menginginkan yang pertama, jaminan adanya pekerjaan yang tetap dan kesempatan produksi. Yang kedua, perlakuan yang baik dan manusiawi dari manajer. Yang ketiga, kompensasi uang adil dan layak. Yang keempat, situasi dan lingkungan kerja yang menyenangkan dan nyaman. Yang kelima, kepuasan dan penghargaan atas hasil kerja mereka. Yang keenam, mendapatkan informasi sepenuhnya mengenai keadaan perusahaan. Begitulah tanggung jawab manajemen. Next. Sekarang kita membahas organisasi dalam manajemen yang disampaikan oleh Alia. Kita beralih ke organisasi dan manajemen. Pengertiannya adalah manajemen organisasi terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan organisasi. Manajemen sendiri berarti pemrograman, cara, ataupun perencanaan terhadap sesuatu. Sedangkan organisasi merupakan suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu. Sehingga jika digabungkan, maka manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Biasanya, manajemen organisasi dapat ditemui di perusahaan yang bergerak pada bidang sumber daya. Karena memang perencanaan dalam manajemen ini untuk mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan organisasi, di mana dengan keberadaan manajemen ini diharapkan kinerja yang diberikan sumber daya manusia dapat lebih efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan keberadaan manajemen ini juga diharapkan dapat membantu kerjasama yang baik sehingga tujuan organisasi lebih cepat tercapai. Mohon di next bintang. Adapun bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, organisasi lini.
organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan, sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah. Antara eselon 1 dengan eselon yang lain, masing-masing dihubungkan dengan garis wewenang atau komando. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung dengan satu garis wewenang. Yang kedua, jumlah karyawan sedikit. Yang ketiga, pemilik modal merupakan pemimpin tertinggi. Yang keempat, belum terdapat spesialisasi. Yang kedua, sebelum saya membahas organisasi lini dan staf, saya akan membahas tentang operasi fungsional. Organisasi fungsional diciptakan oleh F.W. Taylor, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin sesuatu di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Adapun cirinya sebagai berikut. Yang pertama, organisasi kecil. Yang kedua, di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli. Yang ketiga, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, target yang hendak dicapai jelas dan pasti. Yang kelima, pengawasan dilakukan secara ketat. Adapun organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Adapun cirinya sebagai berikut. Yang pertama, hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung. Yang kedua, karyawan banyak. Yang ketiga, organisasi besar. 4, ada 2 kelompok kerja dalam organisasi sehingga ditekankan adanya spesialisasi, yaitu personel line dan personel staff. Mohon dilanjut, Bintang. Adapun organisasi lini dan fungsional. Organisasi ini bisa dikatakan sama dengan organisasi lini dan staf karena fungsinya sama dan cirinya juga tidak jauh berbeda. Organisasi lini dan fungsional adalah organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Organisasi komite lebih mengutamakan pimpinan, artinya dalam organisasi ini terdapat pimpinan kolektif, presidium, atau plural eksekutif, dan komite ini bersifat manajerial. Adapun cirinya sebagai berikut. Yang pertama, tidak tampak adanya pembedaan tugas, pokok, dan bantuan. Yang kedua, spesialisasi secara praktis pada pejabat fungsional. Yang ketiga, pembagian kerja dan wewenang tidak membedakan perbedaan tingkat eselon. Terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ketua-ketua seksi, dan para petugas. Yang kelima, ada organisasi komite. Organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistik manajemen. Organisasi komite terdiri dari yang pertama, eksekutif komite, pimpinan komite, yaitu para anggotanya mempunyai wewenang lini. Yang kedua, staf komite. Mohon di next. Adapun bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Saudara Hani. Oke, bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang dimiliki oleh satu orang dan pembentukannya tanpa memerlukan izin serta dengan tata cara tertentu. Ciri dan sifat perusahaan perseorangan relatif mudah didirikan dan dibubarkan, tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi, tidak ada pajak, hanya pungutan dan retribusi. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup. Sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan. Contoh, toko kelontong, pedagang kaki lima, pedagang asongan, warung makan, dan warnet. Next-nya, bintang. 2. Perusahaan firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Ciri dan sifat firma. 1. Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. Setiap anggota memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup.
Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma. Pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian, mudah memperoleh kredit usaha. Contoh, firma pengudi luhur, firma sumber rejeki, firma multi marketing. Yang ketiga, ada perusahaan persekutuan komoditer atau CV. CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Ciri dan sifat CV yaitu: 1. Sulit untuk menarik modal yang telah disetor. 2. Modal besar karena didirikan banyak pihak. 3. Mudah mendapatkan kredit pinjaman. 4. Ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Dan ada yang pasif. 5. Mudah untuk didirikan. Dan ke-6, kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Next ya, Bintang. Keempat, ada perusahaan perseorangan terbatas atau PT. PT adalah badan usaha yang modalnya terbagi atas sero atau saham dan berbadan hukum. Tanggung jawab terhadap kewajiban atau utang bagi perusahaan bagi para pemiliknya hanya terbatas sebesar sero yang dimiliki. Ciri-cirinya adalah: 1. Bertujuan mencari keuntungan. 2. Mempunyai fungsi komersial dan ekonomi. 3. Tidak memperoleh fasilitas negara. 4. Dipimpin oleh direksi. 5. Pegawainya berstatus pegawai perusahaan swasta. 6. Pemerintah sebagai pemegang saham. 7. Hubungan usaha diatur dalam hukum perdata. Contohnya ada PT Jarum, PT Gudang Garam, dan lain-lain. 5. Ada BUMN, yaitu adalah badan usaha yang permodalannya secara keseluruhan atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha-usaha tersebut adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. Di samping usaha bersifat komersial, BUMN menghasilkan produk berupa barang atau jasa untuk pemerintah yang bersifat kerahasiaannya atau keamanannya tidak diserahkan kepada perusahaan swasta. Terdapat 3 macam BUMN, yaitu: 1. Perusahaan negara jawatan atau perjan, yaitu salah satu bentuk BUMN untuk modal yang berasal dari negara. Besarnya modal perusahaan jawatan ditetapkan melalui APBN. Ciri-cirinya: 1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah. 3. Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan. 4. Status karyawan adalah pegawai negeri. Contohnya adalah Perjan RS Jantung Harapan Kita dan lain-lain. Yang kedua, ada perusahaan umum atau perum, yaitu adalah perusahaan negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan umum. Ciri-cirinya: 1. Melayani kepentingan umum. 2. Direksi bertanggung jawab kepada menteri. 3. Pengawasan dilakukan oleh akuntan negara. 4. Modal berasal dari kekayaan negara dipisahkan dari APBN. 5. Status pegawai adalah pegawai perusahaan negara. 6. Memupuk keuntungan guna mengisi kas negara. Contohnya adalah perum penggadaian dan lain-lainnya. Tiga, ada perusahaan perseroan atau PT Persero. Ciri-cirinya adalah modalnya berbentuk saham dan sebagian dari modal tersebut milik negara. Ciri-cirinya: memupuk keuntungan, berbadan hukum dalam bentuk PT, modal sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Lalu tidak memiliki fasilitas negara dan pegawai berstatus pegawai perusahaan swasta biasa. Contohnya PT Bukit Asam, PT Garuda Indonesia Airlines, dan lain-lain. 6. Perusahaan daerah atau PD, yaitu adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, yaitu ciri-cirinya adalah pemerintah daerah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. Pemerintah daerah memiliki wewenang kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Didirikan peraturan daerah atau perda, dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD. Masa jabatan direksi selama 4 tahun dan bertujuan memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah.
Contohnya adalah Bank Pembangunan Daerah atau BPD dan lain-lain. Nomor 7 ada koperasi, yaitu adalah badan usaha yang dibentuk oleh beberapa orang dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya dan berlandaskan asas kekeluargaan. Segala kegiatan di dalam koperasi didasarkan pada kesadaran para anggotanya, bukan atas dasar kecaman, intimidasi, atau campur tangan pihak-pihak lain. Ciri-cirinya, 1. Perkumpulan orang. 2. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa yang dibatasi. 3. Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggota dan masyarakat umum. Keempat, modal dapat berubah menurut banyaknya simpanan anggota. 5. Mementingkan keanggotaan dengan prinsip kebersamaan. Keenam, dalam rapat anggota masing-masing satu suara tanpa melihat jumlah modalnya. Lalu ada koperasi mempunyai bentuk badan koperasi, penanggung-jawaban koperasi adalah pengurus, bukan pengumpulan modal yang bertujuan mencari laba, dan kerugian ditanggung bersama. Dan nomor 8, ada yayasan, yaitu adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Ciri-cirinya adalah tidak mengeluarkan saham, lalu bukan objek pajak sehingga tidak dikenai pajak, lalu tidak ada dividen yang dibayarkan. Contohnya adalah yayasan penyandang anak cacat, panti jompo, panti sosial, dan lain-lain. Sekian presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas Terima kasih. perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.